Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saskia Dewi Oktaviani dengan NIM akhir 383. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok kami pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang berjudul Implementasi Prinsip Kualitas dan Etika Islam dalam Mempertahankan Kelancaran Produksi pada Perusahaan Manufaktur. Baik, di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Atika Nur Amalia dengan NIM akhir 370, yang kedua ada Gina Febrianti dengan NIM akhir 378, yang ketiga ada Irma Anugrah dengan NIM akhir 382, dan keempat ada saya sendiri Saskia Dewi Oktaviani dengan NIM akhir 383, dan yang terakhir ada Silpi Yuliani dengan NIM akhir 405. Baik, penjelasan yang pertama yaitu ada ringkasan. Penerapan prinsip kualitas dan etika kejujuran dalam Islam memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi. PT Piranti Teknik Indonesia berupaya menerapkan prinsip kualitas dengan memegang etika Islam sebagai langkah dalam mempertahankan proses produksi. Penelitian ini ingin mengetahui penyebab ketidakpatuhan karyawan terhadap standar operasional terkait penanganan produk cacat yang telah ditetapkan dalam proses produksi pada PT Piranti Teknik Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penerapan prinsip kualitas jika dijalankan dan dipatuhi secara konsisten dalam mempertahankan kelancaran proses produksi dengan mengacu pada etika Islam yang berlaku. Nama saya Atika Nur Amalia Lestari dengan NIM 5111201370. Di sini ada pendahuluan. Di Indonesia, sektor manufaktur berkembang pesat dengan banyak perusahaan besar berkontribusi signifikan pada perekonomian dan penciptaan lapangan kerja. Proyeksi ini menunjukkan pertumbuhan ini akan berlanjut, mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk. Baik, selanjutnya ada literatur review. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah proses pemanfaatan sumber daya yang dilakukan untuk meningkatkan kegunaan atau menghasilkan sebuah barang dan layanan guna memenuhi keperluan manusia. Menurut Carmini 2018. Lalu selanjutnya ada kualitas atau quality, merujuk pada standar dan kepuasan yang terpenuhi dari suatu produk atau layanan yang telah ditetapkan, sehingga akan meningkatkan rasa kepuasan dan kepercayaan dalam menggunakan atau menikmati produk tersebut, yang dapat menciptakan konsumen yang setia dan loyal. Menurut Jafri 2017. Di sini ada metode penelitian yang dimana menggunakan metode analisis deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode lapangan dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpi Yuliani dengan NIM 5112011405. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa. Berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian di PT Piranti Teknik Indonesia bahwa penerapan prinsip kualitas dan etika kejujuran dalam Islam memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi. Melalui pendekatan holistik yang mencakup penyelenggaraan program pelatihan berkala mengenai prinsip-prinsip etika dalam Islam, perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung praktik kejujuran dan integritas di setiap tahap produksi. Hasil penelitian juga yang menunjukkan bahwa penerapan standar kualitas yang ketat serta sistem monitoring yang efisien seperti penggunaan teknologi untuk inspeksi berkala dan audit internal dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irma Anugrah dengan NIM 5111201382. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari PT Piranti Teknik Indonesia menunjukkan bahwa ada penerapan prinsip kualitas dan etika kejujuran dalam Islam yang memiliki dampak positif. Kualitas dan etika kejujuran dalam Islam ini memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kelancaran untuk berproses produksi.
Dengan memperhatikan aspek kualitas produk, termasuk melalui penerapan yang standar, maka adanya kualitas yang ketat dan sistem monitoring yang efisien, perusahaan ini dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen serta mencegah pemborosan bahan produksi. Meskipun tantangan dalam proses produksi ini tidak dapat dihindari, maka ada langkah-langkah konkret seperti pelaksanaan program pelatihan, komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan, serta pemberian insentif bagi karyawan yang mempraktikkan nilai-nilai kejujuran yang telah membantu memperbaiki situasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian di atas, adapun rekomendasi perusahaan adalah untuk terus-menerus memperkuatkan penerapan prinsip-prinsip kualitas dan etika kejujuran dalam setiap tahap produksi serta memantau penggunaan bahan baku dan peralatan dalam setiap pekerjaan karyawan agar tidak adanya kelalaian dan pemborosan yang dapat merugikan perusahaan tersebut, serta melanjutkan upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional guna mempertahankan keunggulan kompetitif dasar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.